Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Oktaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 4 dari Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan dari Universitas Pembangunan Indonesia. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Asuhan Keperawatan Kegawat Daruratan dengan dosen pengampu Nurse Angel Pendete Escape MKep. Pada video saat ini, saya akan membahas tentang pertolongan pertama pada pasien stroke. Yuk kita bahas. Langkah pertolongan pertama stroke. Serangan stroke dapat terjadi kapan saja, baik terjadi pada anak-anak hingga orang dewasa dan lansia. Penyakit ini terjadi akibat berkurangnya pasokan darah yang mengalir ke otak. Pasalnya, semakin cepat pasien mendapatkan pertolongan pertama, semakin cepat pula pasien mendapatkan pengobatan stroke yang tepat dan efektif. Langkah pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah: yang pertama, memperhatikan kondisi penderita. Pada orang yang hilang kesadaran, Anda perlu memeriksa detak jantung dan pernapasannya. Jika tidak terdapat suara napas dan detak jantung pun tidak terasa, Anda perlu memberikan CPR atau cardiopulmonary resuscitation dan segera menghubungi nomor pertolongan darurat di 112 atau ambulans dari unit gawat darurat di rumah sakit terdekat. Pastikan melakukannya dalam keadaan tenang. Yang kedua, memastikan stroke dengan phase. Banyak tanda stroke yang mirip dengan tanda masalah neurologis darurat lainnya. Beberapa kondisi yang kerap disalahartikan seperti stroke diantaranya kejang, tumor otak, penggunaan obat, efek samping obat, serangan jantung, detak jantung tidak teratur, dan tekanan darah yang sangat rendah atau hipotensi. Yang pertama, phase. Periksa apakah wajahnya bisa digerakkan dengan normal, mengalami rasa kebas, atau salah satu sisi wajahnya menurun. Kedua, arms. Cobalah meminta orang tersebut untuk mengangkat kedua tangannya. Periksa apakah salah satu tangan terangkat lebih rendah dari yang lain. Yang ketiga, speech. Ajaklah orang tersebut berkomunikasi, ajukan pertanyaan dan perhatikan cara ia berbicara dan seperti apa reaksinya. Orang yang terserang stroke sulit mengucapkan kata dengan jelas dan kesulitan memahami maksud yang dibicarakan orang lain. Yang keempat, time. Ketika setiap langkah pemeriksaan menunjukkan tanda stroke, maka segerakan mencari pertolongan medis darurat. Ketiga, mengenali gejala stroke. Beberapa gejala yang secara umum dialami oleh penderita stroke diantaranya adalah: yang pertama, kehilangan keseimbangan dan koordinasi anggota gerak. Yang kedua, salah satu sisi tubuh mengalami pelemahan atau kelumpuhan. Yang ketiga, rasa kebas pada bagian wajah, tangan, dan kaki juga merupakan beberapa gejala stroke. Yang keempat, kesulitan untuk menggerakkan wajah, tangan, dan kaki. Yang kelima, kesulitan berbicara sehingga ucapan menjadi tidak jelas. Yang keenam, sakit kepala yang berlebihan. Yang ketujuh, kebingungan atau kesulitan memahami perkataan orang lain. Yang kedelapan, gangguan penglihatan seperti rabun, penglihatan ganda, atau kebutaan pada salah satu atau kedua mata. Keempat, menghubungi nomor darurat atau ambulans. Ketika berhasil mengidentifikasi serangan stroke yang terjadi pada diri sendiri atau orang lain, Anda sebaiknya segera mencari bantuan medis dengan menghubungi nomor layanan darurat 112. Berdasarkan American Heart Association, pengobatan dalam pertolongan pertama stroke perlu diberikan dalam waktu kurang dari 4,5 jam setelah serangan stroke berlangsung.
Pertolongan pertama pada pasien stroke ini berlaku untuk semua jenis stroke, baik stroke iskemik, stroke hemoragik, dan stroke ringan. Sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik dan teman-teman yang telah lulus dan ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, saya punya rekomendasi kampus loh, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Mengapa sih harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau UNPI adalah universitas yang memiliki 6 fakultas dan 8 program studi, salah satunya Fakultas Keperawatan yang telah terakreditasi B dan telah menghasilkan lulusan-lulusan sarjana keperawatan yang terbaik. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado menjadi kampus, menjadi universitas yang lebih maju dan lebih unggul ke depannya. Sekian dan terima kasih.